kesalahan apa yang dilakukan anak saya, Alvin Andrian, terhadap Syekh Ali Syafir. Tapi kami sebagai orang tua mana yang tidak shock dengan kejadian ini semua? Pasti saya shock banget dan kaget dengar ini semua dan lihat ini semua. Dijelaskan Bu, kalau Ibu tinggal di mana sih? Saya tinggal di Jambi, kebetulan saya memang tidak di Bandar Lampung. Saya ikut suami di daerah Jambi dan saya baru tiba saat hari ini Di Bandar Lampung ya? ke Bandar Lampung. Rencana kami mau ada panggilan ke Kapolres dan kami akan memenuhi panggilan Kapolres tersebut. Jadi rencananya nanti kita akan ke Polres itu, iya, memenuhi panggilan tersebut. Betul. Alvin 3 bersaudara, dia anak pertama. Tahun 2015 tuh saya berangkat menjadi TKI di daerah Hong Kong. Pas saya udah 1 tahun di sana, sekitar tahun 2016 dengar kabar dari keluarga kalau anak saya Alvin Andrian itu udah mulai depresi. Sudah itu dia mulai, kami telepon pun biasanya bicaranya lancar, sopan, yang biasanya assalamualaikum ibu apa kabar. Setelah saya dengar dari keluarga Alvin itu depresi, saya telepon selalu bicaranya ini siapa, tidak kenal dengan saya. Dari situ lama kemudian ditambah rumah tangga saya sama ayahnya mulai goyah, itu dia tambah depresi. Setelah itu kami dengar kabar pula dari keluarga, Alvin malah lebih bertambah lagi sakitnya, suka kayak kesurupan gitu. Terus setelah kalau mendengar azan ataupun yang mengaji, dia selalu bising, kupingnya itu selalu panas, terganggu gitu kan. Setelah itu dengar kabar dari keluarga, Alvinnya dibawa ke klinik. Itu khusus klinik yang sakit jiwa ya, sakit jiwa. Setelah itu Alvin setelah dirawat di sana beberapa hari, terus diambil sama keluarga dari kampung pun, juga dari keluarga saya pribadi, begitu keluarga dari ayahnya, Alvin langsung ke Lampung Tengah ke daerah Rengas. Dari situ Alvin diobatin sama kiai gitu. Alhamdulillah dia udah mulai pulih ingatannya dan ingat sama ibunya. Sudah itu dia pengen pulang ke Karang. Di Rengas ke Karang, bilangnya kangen sama neneknya. Setelah dengar kabar lagi, saya pun dikasih foto-fotonya sama adiknya itu mencoba membunuh diri. Ya, sempat ada percobaan bunuh diri. Di leher sini pun emang banyak luka-luka, sesetan sayapan pisau dia tuh. Sempat saya pun dikirimin foto-foto itu sama adiknya. Nah dari situ kami mencoba untuk komunikasi dengan keluarga, gimana caranya Alvin supaya sehat dan pulih kembali. Setelah itu kalau tidak salah kami bawa ke kampung lagi, kembali lagi diobatin yang di kampung tiap hari. Alhamdulillah mulai pulih lagi. Terus dia udah mulai ingat sama neneknya, pulang lagi ke Karang sini. Murah senyum sebenarnya. Lagian juga dia nggak pernah banyak ulah gitu.
selama ini ya kita juga memang dia sakit. Sakit apa? Ya sakit itulah, apa kadang-kadang dia ini apa sakitnya sering menggigil gitu ya awal-awalnya gitu. Jadi lama-lama ya dia kan dibawa juga ke rumah sakit jiwa. Pernah dibawa. Ya udah pernah juga ini dirawat di rumah sakit jiwa. Kalau untuk kesehariannya berbaur nggak awak teman-temannya gitu, main apa ngobrol ngopi bareng apa gimana? Oh enggak, kalau ngobrol-ngobrol itu dia nggak pernah ngobrol-ngobrol, nggak pernah ini nggak pernah dia. Orangnya memang ya kalau mau ke warung dia itu pulang gitu. Ke rumah lagi. Nggak pernah dia buat ulah macam-macam lah yang kayaknya mencurigakan bahwa dia itu mau seperti apa, yang jahat sama orang tuh nggak ada. Nggak pernah rusuh gitu? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah yang rusuh. Nenek tahu dari kecil-kecil Alpin itu tahu? Yang kecil ya memang dia sama orang tuanya di sini ya biasa lagi masih sekolah mah dia dari SMP itulah. Aktif lah ya dulunya ya? Iya. Sering main sama teman-teman. Masalah istilahnya cuman ya ini makan lagi udah sekarang ini namanya udah meningkat dia dewasa kan. Kena begitu kita nggak tahu kalau Om. Memang sebelumnya sempat sakit-sakit gitu ya? Sakit. Iya. Udah gini dibawa berobat itu ya itulah mungkin entah rumah sakit jiwa atau nggak tahu namanya dia tuh menghilangkan penyakit itu supaya jangan ngelamun. Sering ngamuk-ngamuk kasih? Apa enggak sih? Oh iya. Terkadang gitu aja ngelamun ketawa sendiri gitu kalau lagi mungkin ya entah lagi gimana ya. Karena dia sering duduk sendiri kan. Tapi sebelumnya sejauh ini pernah nggak ngelihat dia main bawa pisau gitu gimana? Enggak ada. Jadi memang dia tuh kurang, ya istilahnya kan namanya orang sakit ya, tapi dia apa-apa tuh sama manjanya sama neneknya itu apa tuh mintanya paling nggak banyak sih 5.000 mah beli rokok gitu. Kadang sampai nyumput nenek itu saking udah pusing ngelihat anaknya istilahnya cucunya itu minta uang. Kalau nggak diturutin kayak mana ya karena dia tadi itu banyak ngelamun. Ngelamun memang begitulah, jauh dia memang ngelamun. Kalau misalnya untuk ke situ mah jauh lah gitu. Nggak ada yang nyuruh siapa, nggak ada. Memang selama ini dia sering ngelamun gitu ya? Iya. Sepengetahuan nenek ya? Iya.